kembali lagi bersama saya, Ila Filia, dengan NIM 2288240191. Kali ini, saya mau ngapain ya? Kali ini, saya akan mereview buku lagi nih, teman-teman. Ada yang tahu bukunya apa? Pasti gak tahu kan? Nah, jadi saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The Social World of Batavia. Nah, teman-teman, buku yang saya review ini bab 2 dan bab 3. Bab 2 yaitu tentang Growth of the Settlement Society. Nah, itu tuh perkembangan masyarakat pemukiman. A few moments later. Nah, teman-teman, bab 3 ini adalah The Web of Colonial Society pada abad ke-18. Nah, teman-teman, itu yang akan saya review. Yuk simak video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Halo semuanya, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal ya, hari ini saya akan mereview sebuah buku. Nah teman-teman, kita memasuki bab 2. Nah, poin pertama ini ada Batavia sebagai koloni. Nah, kehidupan mereka itu tidak lagi sekedar sementara, melainkan menetap dengan rumah, keluarga, dan budaya baru. Nah, selanjutnya itu ada struktur sosial yang kompleks. Nah, jadi golongan atas itu ada pejabat VOC. Kalau golongan menengah itu ada warga bebas, pegawai administrasi. Kalau golongan bawah itu ada prajurit ataupun budak. Selanjutnya itu ada perkawinan sebagai strategi sosial. Nah, jadi anak-anak dari perkawinan mereka itu campuran membentuk elit Eurasia yang berpengaruh. Selanjutnya ada budaya dan kehidupan sehari-hari. Bahasa Portugis dan Melayu ini lebih dominan daripada Belanda. Next, kita masuk ke identitas kolonial baru. Nah, masyarakat Batavia ini bukan Belanda asli, tapi juga bukan sepenuhnya Jawa ya. Terbentuk budaya mestizo, hibrida, Eropa, dan Asia. Nah, kita memasuki bab 3. Poin pertama itu ada kehidupan elit dan stratifikasi sosial. Nah, kaum elit VOC ini menikmati gaya hidup mewah dengan rumah besar, kereta kuda, perhiasan, dan pesta. Yang kedua itu ada migrasi ke luar kota. Nah, kondisi Batavia ini penuh penyakit dan banjir. Elit pindah ke villa-villa di pinggiran, Bogor, dan sebagainya. Sebagai simbol status, villa ini menjadi pusat budaya elit baru. Yang ketiga itu ada budaya kemewahan. Nah, hukum kolonial ini mengatur siapa boleh memakai kain sutra, prasol, atau memiliki kereta kuda. Yang keempat itu ada peran perempuan dan keluarga. Nah, perempuan elit ini jarang tampil di ruang publik kecuali ke gereja. Yang kelima itu ada budaya hibrida. Nah, Batavia ini bukan Belanda di Asia, melainkan masyarakat baru hasil campuran Eropa Asia. Gaya hidup, bahasa, dan kebiasaan ini lahir dari pertemuan lintas budaya. Nah, selanjutnya itu ada analisis kritis. Nah, jadi dari kedua bab ini menunjukkan bahwa Batavia ini berkembang bukan hanya sebagai pusat dagang VOC ya, tetapi juga sebagai pusat sosial budaya yang kompleks, struktur sosial yang berbentuk berlandasan kekuasaan, ras, dan status ekonomi. Meskipun VOC ini mencoba menerapkan model Belanda, realitas di lapangan menciptakan budaya yang bercampur dengan unsur Asia. Nah, refleksi pribadinya dari pembahasan ini, saya menyadari bahwa sejarah Batavia ini bukan hanya tentang perdagangan ataupun politik VOC, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang multikultural. Nah, bisa kita simpulkan ya, sejarah Batavia ini memperlihatkan bahwa kolonialisme bukan hanya soal kekuasaan ekonomi, tetapi juga proses pembentukan identitas sosial dan budaya yang unik. Nah teman-teman, mari kita menghargai sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu ya, tetapi juga sebagai cermin untuk memahami keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia masa kini. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih semuanya.